Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 7 MTS Nahdlatul Muslimin ya? Saya harap kalian di rumah sehat ya, tetap belajar meskipun kita berjumpa dengan video ya. Jangan lupa belajarnya ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita baca bismillah terlebih dahulu agar pelajaran kita mendapat berkah di dunia wal akhirah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bentuk aljabar ya, bentuk aljabar. Ini merupakan sebuah materi baru buat kalian ya, karena saya yakin dulu waktu kalian kelas 6, kelas 5 itu belum pernah belajar tentang bentuk aljabar. Nah, untuk menjelaskan aljabar saya kasih contoh ini ya. Saya kasih gambaran aljabar itu seperti apa. Nah, ini namanya apa? Spidol ya. Ini adalah spidol. Ada satu spidol. Kalau saya tambahkan ini ya, ini penghapus. Kalau penghapus sama spidol dijumlahkan, maka hasilnya berapa? Ya, satu spidol ditambah satu penghapus, hasilnya berapa? Nah, kalian tidak bisa menjawab hasilnya 2. Kenapa? Karena spidol sama penghapus ini jelas berbeda bentuknya. Paham? Bisa dimengerti ya? Maka tidak bisa mengatakan satu spidol ditambah satu penghapus adalah 2 spidol dan penghapus. Tidak bisa. Tapi hasilnya adalah 1 spidol dan 1 penghapus. Tetap seperti itu. Beda halnya kalau kita kasih contoh ini. Ini 1 spidol, ini 1 spidol. Ya. Kalau kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 2 spidol. Nah, itu kira-kira gambaran tentang bentuk aljabar. Nah, sekarang untuk mempelajari bentuk aljabar lebih dalam ya, kita harus tahu tentang unsur-unsur aljabar ya. Jadi nanti kalau kalian belajar aljabar itu harus tahu ini minimal 4 ini ya. Yang pertama adalah variabel. Apa itu variabel? Variabel itu adalah huruf ya. Variabel itu adalah huruf ya. Bahasa mudanya huruf. Huruf itu ya bisa dari A sampai Z ya. Dari A sampai Z. A, B, C, D itu huruf. Bisa dimengerti ya. Nanti kalau ada variabel berarti huruf. Kalau kita menyebut variabel berarti itu artinya adalah sebuah huruf. Nah, yang kedua adalah koefisien. Apa itu koefisien? Koefisien itu adalah bilangan atau angka di depan huruf atau di depan variabel. Saya kasih contoh ya, contohnya langsung 3A. Nah, A ini variabel huruf kan, maka 3 inilah yang disebut sebagai koefisien. 3A berarti berapa koefisien dari 3A? Yaitu 3. Berapa lagi? Contoh lagi. Contoh lagi berapa? 2X plus negatif 7Z ya. Maka kalau ditanya berapa koefisien dari X, yaitu 2. Berapa koefisien dari Z? Berapa? Negatif 7. Begitu ya. Koefisien adalah bilangan atau angka yang ada di depan huruf atau menyertai huruf itu ya. Kadang-kadang nanti bisa aja seperti ini. Ini kalau perkalian kan bersifat komutatif. X2 gini bagaimana Pak? Ini kan di belakang ya, tetap berarti koefisiennya adalah 2 ya. Tapi untuk mempermudah ya, mempermudah pengertiannya,
Yang dinamakan koefisien itu adalah angka di depan huruf atau bilangan di depan huruf, ya. Atau kalau mau lebih lebih detail ya, angka atau bilangan yang menyertai huruf, gitu ya. Berikutnya adalah konstanta, ya. Apa itu konstanta? Dalam bentuk aljabar kita harus paham yang dinamakan sebagai konstanta. Konstanta itu artinya adalah angka atau bilangan tanpa huruf, ya. Angka atau bilangan tanpa huruf. Misalkan saya punya bentuk aljabar 5x ditambah 3. Nah, 5x ditambah 3. Maka kalau tanya berapa konstantanya, yaitu positif 3. Bisa dipahami? Contoh lagi. Contoh 2z min 4. Berapa konstantanya? Kalau tanya konstanta dari bentuk aljabar ini, yaitu negatif 4. Jangan 4 ya, tapi negatif 4. Gitu. Nah, berikutnya adalah suku. Apa itu suku? Suku, ya, itu adalah suatu bentuk bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda plus maupun minus atau tanda tambah dan kurang. Contoh 3a plus 4. 3a ini namanya suku, 4 juga suku. Artinya bentuk aljabar ini mempunyai 2 suku, yaitu 3a dan 4. Contoh lagi, berapa? Kalau 3x ini berarti sukunya berapa? 1, yaitu 3x. Kita tambah lagi min 2z plus 4 atau plus 5, 4 terus ya, plus 5. 3x dikurangi 2z tambah 5. Ini sukunya ada berapa? 3, yaitu 3x min 2z dan 5, ya. Ini dipisahkan tanda negatif, ini dipisahkan tanda positif. Itu ya tentang suku. Berikutnya saya tambah satu lagi, yaitu suku sejenis. Nah, kelihatan enggak ini videonya? Kelihatan. Suku sejenis. Apa itu suku sejenis? Yang dikatakan suku sejenis yaitu suku yang memiliki variabel yang sama, ya, baik itu pangkatnya maupun variabelnya harus sama, ya, atau suku yang memiliki variabel dengan pangkat yang sama, ya, variabel yang sama dan pangkatnya juga sama. Contoh 3a plus 2z dikurangi 2a. Maka kalau kalian diminta tentukan suku yang sejenis, yang mana? Yaitu 3a dan negatif 2a. Karena punya variabel yang sama, yaitu a, punya huruf yang sama, yaitu a. Sedangkan 2z ini tidak sejenis. Begitu ya. Contoh lagi. Kalau ini 3a kuadrat ditambah 2a ditambah 4c. Nah, di sini ada yang sejenis enggak? 3a sama 2a, 3a kuadrat sama 2a. Ini sejenis atau tidak sukunya? Tidak. Kenapa? Meskipun variabelnya sama tetapi pangkatnya berbeda, maka tidak bisa dikatakan sebagai suku yang sejenis. Begitu ya. Oke, kalian bisa buka halaman 41, 42. Nah, sekarang berikutnya adalah kita sudah paham, ya, kalian sudah paham tentang bentuk aljabar. Sekarang kita masuk ke Coba kalian lihat itu halaman 42, tugas individu
nomor 1. Nah, itu ada soal ubahlah kalimat berikut menjadi bentuk matematika. Ya, ada 2 soal. Yang pertama, ini mengubah bentuk membuat bentuk matematika ya. Membuat bentuk matematika. Nah, contoh yang pertama adalah selisih umur Ali dan Bobby adalah 5 tahun, sedangkan jumlah umur mereka adalah 15 tahun. Bagaimana cara membuat bentuk matematikanya? Kita misalkan dulu ya, untuk yang A, jawaban A, misal umur Ali itu kita misalkan A, umur Bobby kita misalkan B. Nah, dari kalimat tersebut selisih umur Ali dan Bobby adalah 5 tahun. Berarti A selisih itu berarti dikurangi umur Ali dikurangi umur Bobby sama dengan 5 tahun. Ini yang pertama. Terus ada kalimat lagi, sedangkan jumlah umur mereka adalah 15 tahun. Berarti yang pertama ini, yang kedua ini A jumlah umur mereka berarti umur Ali ditambah umur Bobby sama dengan berapa itu? 15 tahun. Begitu ya. Berikutnya yang B. Kuadrat suatu bilangan jika ditambah 1 menghasilkan bilangan 50. Kuadrat suatu bilangan, kita misalkan kuadratnya itu apa? Ya, bilangan kuadratnya itu adalah, kita misalkan bilangannya adalah bilangan A ya, bilangannya adalah kita misalkan A, maka kuadrat suatu bilangan berarti A kuadrat ya kan, kuadrat suatu bilangan jika ditambah 1 berarti A kuadrat ditambah 1 menghasilkan bilangan 50 ya. Ini membuat bentuk matematika. Sekarang saya kasih soal ya, nanti tolong dijawab di Google Form. Nanti Google Formnya enggak ada soalnya ada di sini ya. Soal yang pertama mudah ini, mana di sini ya. Nah, soal 1. Tentukan koefisien dari negatif 3 X plus 5. Tentukan koefisien X. Bisa? Koefisien dari X. Paham ya? Berapa koefisien dari X? Jawab. Sangat mudah sekali. Itu. Oke? Itu tentang bentuk aljabar. Sekarang kita masuk ke operasi hitung aljabarnya ya. Nah, kalau bicara operasi hitung itu ya mesti ada penjumlahan, ada pengurangan, ada pembagian, ada perkalian, ada perbangkatan ya, akar pangkat juga ada. Nah, sekarang operasi hitung. Operasi hitung bentuk aljabar. Nah, yang pertama adalah penjumlahan dulu. Nanti kita jelaskan pada video ini itu tentang penjumlahan sama pengurangan aja ya, penjumlahan. Nah, yang perlu kalian ingat untuk menjumlahkan bentuk aljabar itu adalah kita hanya dapat menjumlahkan suku-suku yang memiliki variabel yang sama. Contohnya ya, saya kasih contoh biar lebih paham. Contoh 2A, ada 2A ini ditambah 4 ya, ditambah 3A plus 2Z. Nah,
berapa hasilnya? Nah, kalau kalian lihat seperti ini, maka yang harus kalian perhatikan itu adalah variabelnya. Kita lihat mana variabel yang sama. Ini ada A, ini ada A. Berarti ini kita kumpulkan. Berarti jawabannya gini, 2A ditambah 3A. Jadi 1. Ini taruh belakang 4. Terus selanjutnya adalah ditambah positif 2Z. Karena sama variabelnya dan pangkatnya juga pangkat 1, maka bisa langsung jumlahkan, yaitu 2 ditambah 3, 5A. Gitu ya. Jangan 5AA, tapi 5A. Seperti 2 kardus ditambah 3 kardus, maka hasilnya adalah 5 kardus, bukan 5 kardus-kardus. Begitu ya. 2A tambah 3 berarti 5A. Ditambah 4 ditambah 2Z. Begitu. Mau contoh lagi? Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, saya kasih contoh lagi. 2XZ ditambah 3Z ditambah 4XZ ditambah 5X kuadrat Z. Nah, sederhanakan atau jumlahkan, biasanya kan gitu. Sederhanakan dari bentuk aljabar tersebut. Nah, kita lihat variabelnya dulu. Ada XZ, Z, XZ, X kuadrat Z. Bisa kalian cari, tentukan mana yang variabelnya atau suku yang sejenis. Ini tak? Nah, berarti kita jumlahkan aja. 2XZ kita dekatkan aja, 4XZ ya, ditambah 3Z ditambah 5X kuadrat Z. Baru kita jumlahkan aja. 2XZ tambah 4XZ berarti 2 tambah 4 berapa? 6XZ ditambah 3Z ditambah 5X kuadrat Z. Loh Pak, ini enggak dijumlahkan, ini kan dari X nya Pak, tapi X nya ini kuadrat, berarti tidak boleh kita jumlahkan dengan 2XZ sama 4XZ ini, tidak bisa. Begitu ya. 6XZ ditambah 3Z tambah 5X kuadrat Z. Ya, karena penjumlahan itu bersifat komutatif, artinya bisa dibolak-balik. Boleh kamu ini dulukan atau ini kamu dulukan baru ini boleh, terserah, gitu ya. Itu tentang penjumlahan. Berikutnya tentang pengurangan. Nah, untuk pengurangan sebenarnya sama konsepnya dengan penjumlahan, yaitu apa? Variabel yang sama hanya bisa dijumlahkan, atau suku yang sejenis hanya bisa dijumlahkan dengan suku yang sejenis ya. Kedua adalah pengurangan. Contoh berapa? 2X min 3 dikurangi 2Z plus 3X. Nah, bagaimana cara mengurangkannya? Ini kan dikurung kan? Ini berarti satu bagian, ini satu bagian, satu bentuk, satu bentuk. 2X, kita lihat di sini ada yang X. Ada X kan, sama variabelnya, pangkatnya juga sama, berarti 2X dikurangi 3X. Berapa? Min X, ya kan, 2 dikurangi 3. Terus lanjut, negatif 3 ya, dikurangi tidak ada, berarti ini tetap negatif 3. Ini 2Z ada yang sama enggak? Tidak ada, berarti dikurangi 2Z, min 2Z. Inilah hasil dari penyederhanaan dari 2X min 3 dikurangi 2Z plus 3X. Bingung? Saya kasih contoh lagi biar tambah bingung ya. Biar tambah bingung. Biasanya kalau bingung tambah pinter ya. Maka jangan takut untuk bingung ya. Berapa lagi nih? 2X kuadrat Z dikurangi, ini sederhanakan nanti ya, 3Z
X ditambah 5x kuadrat Z. Kok ditambah? Kurang nggak ya? Kurang lagi 2xz ditambah usah Inggris 4 suku ini ya. Sederhanakan. Nah, kita lihat bagaimana caranya. Kita lihat dulu variabel-variabelnya ini. X kuadrat Z, kita cari dulu ada yang enggak yang X kuadrat Z. Ini ada X kuadrat Z. Berarti kita dekatkan ya, 2x kuadrat Z dikurangi 5x kuadrat Z. Begitu. Terus ini kan belum, ini kan sudah, ini sudah ditulis di sini, ini sudah. Ini tinggal min 3zx dikurangi 2xz. Ya kan? Ini sejenis. Berarti berapa ini? 2 kurangi 5 negatif 3x kuadrat Z. Terus negatif 3x zx dikurangi 2xz. Ayo, ini sejenis enggak ini? 3zx sama 2xz. Ya. Sejenis. Lupa, ini x-nya di belakang, ini di depan kok, Pak. Enggak masalah karena 3zx itu artinya 3 kali z kali x. Sedangkan perkalian itu sifatnya adalah komutatif. Artinya ini sejenis, ya. Berarti ini bisa kita kurangkan. Negatif 3zx dikurangi 2xz. Berapa? Negatif 3zx dikurangi 2xz. Berarti negatif berapa? 5 kan? Negatif. Berarti negatifnya tambah banyak. Ya, xz. Boleh kalian tulis negatif 5zx. Begitu. Bisa dimengerti? Nah, nanti soalnya mudah itu ya. Kalau kalian nanti mau belajar di buku LKS kalian sangat mudah. Nah, saya kasih soal yang kedua. Soal kedua. Ya, tadi pertama sudah, ini kedua. Nanti di Google Form, ingat, kerjakan di Google Form. Google Form tidak ada soalnya. Soalnya di sini ya. Nah, soal yang kedua adalah ini penjumlahan ya, atau sederhanakan 2x ditambah 3z dikurangi 4x ditambah 5. Ayo, isinya berapa? Begitu? Bisa dimengerti? Soalnya 2x ditambah 3z min 4x ditambah 5. Ingat konsepnya, cari variabel yang sama. Begitu ya. Nah, sampai di sini saya harap keterangan ini meskipun singkat ya, saya harap berguna untuk kalian belajar tentang bentuk aljabar, memperkenalkan kalian tentang bentuk aljabar. Besok kita lanjut ke operasi hitung yang lain. Bisa perkalian sama pembagian ya. Begitu ya. Dari saya sampai di sini, tetap semangat belajar meskipun kita menghadapi masa-masa susah sekarang ya, yaitu dengan adanya pandemi ya COVID-19 ini. Semoga masa-masa susah ini bisa kita lewati dengan sabar, dengan baik gitu ya. Dari saya seperti itu, dari saya hanya seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.